Coba Anda bayangkan kehidupan Anda tanpa adanya mesin. Apabila Anda menghitung jumlah mesin yang Anda gunakan sehari-harinya, kemungkinan jumlahnya akan sangat tinggi. Dahulu, manusia yang ditenagai oleh hewan dan tanaman yang mereka makan menyediakan hampir semua energi yang digunakan pada manufaktur. Kincir angin dan kincir air memberi sedikit tambahan, namun jumlahnya hanya sedikit. Semua energi yang digunakan bersumber dari sinar matahari pada waktu itu. Semua ini berubah saat revolusi industri, di mana manusia menemukan sumber energi tambahan yaitu batu bara, minyak, dan gas alam. Batu bara menjadi bahan bakar yang dominan pada tahap ini. Saat sumber energi baru ini dibakar, mereka melepaskan energi yang juga berasal dari matahari yang disimpan selama ratusan juta tahun. Jadi, apa itu revolusi industri? Revolusi industri merupakan perkembangan yang terjadi di dunia industri, di mana mulai digunakannya teknologi mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Revolusi ini dapat dikatakan sebagai peningkatan efisiensi. Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Pada saat itu, perubahan metode produksi yang pada awalnya menggunakan tenaga manusia mulai dikurangi menjadi menggunakan mesin uap. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad selanjutnya yang ditandai dengan penemuan terkait listrik dan ban berjalan, sehingga membuat tergantikannya tenaga manusia menjadi menggunakan listrik dalam mengoperasikan mesin. Revolusi Industri 3.0 terjadi karena mulai digunakannya komputer atau penemuan terkait mesin yang dapat beroperasi secara otomatis. Lalu, bagaimana dengan tahapan selanjutnya? Pada revolusi industri 4.0 yang terjadi adalah berkembangnya teknologi digital dan internet, di mana semakin banyaknya inovasi-inovasi yang memudahkan manusia serta semakin meningkatkan efisiensi perusahaan. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri dalam perkembangan revolusi industri 4.0, di mana melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah membuat roadmap industri yang diharapkan dapat membuat industri manufaktur dalam negeri dapat meningkat dan bersaing secara global. Adapun 5 teknologi utama yang menopang pembangunan sistem industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing. Udara di Jakarta yang ternyata pada Selasa kemarin masih berada di kategori tidak sehat. Polusi udara di Jakarta ini katanya terburuk di dunia. Jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang. Pemirsa, kita akan membahas mengenai perkembangan penanganan kasus diskriminasi ras dan etnis. Mereka juga meminta gubernur tetap menaikkan upah buruh pada tahun ini. Ada dampak positif, tentu memiliki dampak negatif. Di antaranya penurunan lapangan kerja, timbulnya diskriminatif dalam masyarakat, dan tidak meratanya persebaran teknologi. Hal-hal ini tentunya menghambat revolusi industri 4.0 dan mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari berjalannya revolusi industri, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Hal ini harus dilakukan untuk memperlancar revolusi selanjutnya yang bisa dirasakan dampaknya oleh semua kalangan dan membawa negara kita ke arah yang lebih baik.
pemerintah menargetkan Indonesia masuk ke dalam 10 besar ekonomi di tahun 2030. Selain itu, juga mengembalikan angka net ekspor industri 10%, peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga 2 kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja, serta pengalokasian 2% dari GDP untuk aktivitas R&D, teknologi, dan inovasi. Untuk mencapai target-target tersebut, tentunya pemerintah memiliki beberapa strategi. Strategi yang diterapkan yaitu peningkatan kompetensi SDM melalui link and match, kemudian pemanfaatan teknologi digital agar menembus pasar ekspor, lalu pengoptimalan teknologi seperti big data, cyber security, dan cloud, serta pengembangan startup. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan 1. Peran para pengambil keputusan, 2. Manajemen resiko implementasi sistem, 3. Akses publik pada teknologi, 4. Faktor keamanan sistem dan sistem pendataan yang berintegritas, 5. Menetapkan total harga atau biaya kepemilikan sistem, 6. Mempersiapkan hukum atau perlindungan mekanisme terhadap data pribadi, 7. Memiliki design thinking, dan menetapkan standar tingkat pelayanan dan menyusun roadmap strategis yang bersifat aplikatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa revolusi industri berkembang untuk memudahkan dalam prosesnya sehingga mencapai efisiensi industri. Pemerintah memerlukan perencanaan yang matang dan strategis guna membuat Indonesia menjadi 10 besar ekonomi pada tahun 2030.